Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dalam Saat Teduh GPD Mahanaim Tegal. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tema Saat Teduh saya pada saat ini yaitu tentang ucapan syukur. Mari sama-sama kita buka di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya ya, ucapan syukur itu kelihatannya adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun kenyataannya mengucap syukur itu sulit untuk kita lakukan. Jangankan dalam kondisi yang kita bahagia, dalam kondisi berjalan dengan normal, nah ternyata juga kita sulit untuk mengucap syukur. Saudaraku, kadang-kadang kita merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan sendirinya. Segala sesuatu itu terjadi secara alami. Kita lupa bahwa sekecil apapun yang kita alami itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, coba kita renungkan sejenak. Setiap helaan nafas kita, setiap udara yang kita hirup, siapakah yang memberi? Tentunya adalah Tuhan. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Namun apakah kita bersyukur atas hal itu? Bahkan juga setiap pagi hari kita menerima sinar matahari yang senantiasa terus menyinari bumi. Apakah kita juga bersyukur atas sinar matahari yang Tuhan berikan kepada kita? Saudaraku, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita alami ya, namun kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan sebagai Sang Pemberi. Itu sebabnya dalam renungan Saat Teduh pada hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita mau belajar tentang ucapan syukur. Dari pesan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, kita menemukan ada 3 hal, yaitu tentang kita mengucap syukur. Yang pertama, kapan kita bersyukur. Dan yang kedua, alasan kita bersyukur. Yang ketiga, bagaimana cara kita bersyukur. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat yang pertama, kapan kita bersyukur. Mari kita kembali baca ayat pokok kita dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, kalimat pertama dari ayat ini berkata, ucaplah syukur senantiasa. Inilah jawaban atas pertanyaan kapan kita bersyukur, yaitu senantiasa. Artinya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur. Jadi saudara, kita harus mengucap syukur di dalam segala waktu, di dalam segala keadaan. Ucapan syukur kita itu dibatasi oleh waktu-waktu khusus atau keadaan tertentu yang kita alami. Saudara, jangan kita bersyukur hanya karena ada berkat yang kita terima atau kemenangan yang kita alami, tetapi kita harus tetap bisa bersyukur bahkan dalam keadaan buruk sekalipun. Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita.
kita tetap bersyukur ya. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, kita juga harus bersyukur. Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah atas semua keuntungan yang kita terima. Dan tetaplah bersyukur sekalipun mungkin ada kerugian yang harus kita alami. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kita menyadari ya bahwa hari-hari ini kita semua tanpa terkecuali sedang mengalami masa yang sulit. Kenapa? Karena pandemi COVID. Sesulit apapun kehidupan yang kita alami, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan senantiasa, baik dalam keadaan kita senang ataupun susah, dalam keadaan kita sehat ataupun sakit, siang ataupun malam, tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu Daud, di mana ya dia bersyukur. Kita lihat dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang kedua. Di situ pemazmur berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Saudaraku, lihatlah cara Daud, dia bersyukur kepada Tuhan. Pada segala waktu dia memuji Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Kita bersyukur dalam segala keadaan yang kita alami. Dan yang kedua, kita akan melihat yang kedua, yaitu alasan kita bersyukur. Kembali kita lihat ayat pokok kita dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, setelah kita mengerti kapan kita bersyukur kepada Tuhan, dan sekarang kita belajar alasan untuk bersyukur. Nah, dari ayat ini kita menemukan alasan untuk bersyukur, bahwa ternyata itu bersyukur tidak hanya dilakukan dalam keadaan yang baik, saat kita menerima berkat yang besar, saat kita ulang tahun, saat kita naik jabatan, atau saat kita terhindar dari musibah. Alkitab berkata kita mengucap syukur atas segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, dalam hidup ini, kita layak untuk bersyukur. Mengapa saudaraku? Sebab dalam setiap kejadian yang kita alami selalu ada kebaikan yang Tuhan nyatakan. Bahkan dalam hal-hal yang menyedihkan sekalipun ada kebaikan yang Tuhan nyatakan buat kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada awal tahun ini, tepatnya tanggal 5, mama saya dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga. Sebagai anak, saya sangat kehilangan. Namun saudaraku yang kekasih, saya masih bersyukur. Walaupun dalam waktu yang singkat, 2,5 jam, saya masih bisa berjumpa dengan mama saya. Mama saya masih merangkul saya. Dia masih memeluk saya. Bahkan mama saya sebelum dia meninggal, dia masih pamit kepada saya. 3 kali dia pamit kepada saya. Yang pertama saya belum meresponi. Yang kedua dia pamit, langsung saya bisik di telinganya, kalau mama mau pulang ke rumah bapak, enggak apa-apa, mama sudah ketemu dengan saya. Yang ketiga, mama saya pamit lagi, kemudian saya video call anak-anak saya, kakak adik saya. Saudara, kenapa kita harus bersyukur? Dalam keadaan seperti ini pun, dalam keadaan yang sedih buat kami, anak-anak, buat saya secara pribadi, saya juga belajar bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Bukan saya bersyukur karena mama saya dipanggil Tuhan, tidak. Tetapi ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saat Tuhan memanggil mama saya, bukan dia tidak mengasihi kami. Kenapa saya belajar bersyukur? Karena mama saya lepas dari penderitaan. Dia tidak merasakan sakit lagi. Saudara, ada alasan banyak yang membuat kita bersyukur. Dalam setiap kesedihan yang kita alami, Tuhan menyatakan kebaikannya, menyatakan kemuliaannya. Sebab itu kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28.
Di situ firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Ucapan syukur yang benar harus dilakukan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita harus bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saudaraku, sebab Tuhanlah yang menjadi sumber hidup kita. Sadarilah, saat kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Tetapi jika kita ada sampai pada hari ini, kita bisa menikmati semua berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan semua itu kepada saudara dan saya. Saudara, kalau kita tengok ke belakangnya, kita lihat perjalanan yang telah kita lalui. Saat kita jatuh, saudara, siapa yang menopang hidup kita? Saat kita lemah, siapa yang menopang hidup kita? Saat kita susah, siapa yang memberi pertolongan kepada kita? Saat teman-teman meninggalkan kita, saat saudara meninggalkan kita, bukankah hanya Tuhan yang menolong saudara dan saya? Itu sebabnya saudara, kita jangan berpaling dari Tuhan. Dalam keadaan lemah pun Tuhan memberikan kita kekuatan. Saat kita jatuh, Tuhan mengangkat hidup kita. Dan saat kita berduka, Tuhan memberikan kita penghiburan. Saudara, dalam segala perkara Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, dalam keadaan apapun kita terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kepada kami untuk terus mengucap syukur dalam segala situasi. Karena kami percaya hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Engkau senantiasa yang memberkati hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kalaupun saat-saat ini mereka mengalami hal-hal yang menyakitkan, biar Tuhan ajar kepada kami semua untuk tahu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menyertai hidup kami. Kalau ada Tuhan Yesus, anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah tangan Tuhan terulur kepada mereka. Mereka yang sakit, Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.